Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan membawakan materi tentang optimasi biaya reparasi kapal dengan metode Quality Function Development dan Linear Programming dari tugas aplikasi optimasi pada produksi. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Fernando Anju Beraja Kukuh, yang kedua Ahmad Isyad Aroji, yang ketiga Rizal Fitranjuri, dan yang keempat Muhammad Zafran Juliansyah, dan yang kelima Sandra Widya Melani. Kita memasuki materi utama kita. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Menurut catatan kajian ekonomi regional provinsi Kepulauan Riau dan SAJIP 2009, Shipbuilding Association of Japan, saat ini Indonesia memiliki sekitar 240 perusahaan dalam negeri yang tersebar di Indonesia. Dalam hal ini perlu kajian yang sangat objektif, penuh kesadaran dan komprehensif tentang faktor-faktor penyebab ketidakmampuan galangan kapal dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dalam negeri, terutama masalah biaya. Dalam kenyataannya, sampai saat ini sering terjadi bahwa biaya yang harus dialokasikan untuk suatu proses reparasi kapal tidak sesuai dengan harapan para stakeholder. Karena jumlah yang dianggarkan belum dapat sepenuhnya memberikan kontribusi yang tepat terhadap kualitas yang diharapkan stakeholder dari proses reparasi tersebut pada suatu segmen pasar tertentu. Pembahasan metode yang digunakan mungkin akan dijelaskan oleh saudara kita Zafran. Ya, baik. Jadi di sini ada pembahasan metode yang digunakan. Ya, metode yang mampu mengakomodir keinginan stakeholder pada segmen tersebut. Penerjemahan dalam teknis proses reparasi kapal atau technical response dengan biaya reparasi kapal tersebut, sehingga terdapat suatu kesamaan persepsi antara stakeholder dan pihak galangan terhadap kualitas dan biaya yang harus dianggarkan untuk proses reparasi kapal pada segmen tersebut. Quality Function Deployment dan Linear Programming merupakan salah satu metode yang bisa diterapkan untuk mengakomodir berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hal pembiayaan reparasi kapal. Juga dapat mengoptimalkan pembiayaan yang tersedia. Selanjutnya yaitu proses dan hasil. Mungkin bisa dijelaskan oleh saudara kita yaitu Kak Fernando. Ya, untuk Quality Function Development atau QFD, penilaian kinerja kualitas produk dilaksanakan dengan alat analisis Quality Function Development atau QFD, yaitu suatu alat yang menggambarkan mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam kebutuhan teknis yang relevan. QFD mencakup monitor dan pengendalian yang tepat dari proses operasional menuju sasaran. Menurut Low Cohen, manfaat hasil utama yang diperoleh dari penerapan QFD yaitu 1. Rancangan produk dan jasa baru fokus pada kebutuhan pelanggan karena kebutuhan pelanggan tersebut sudah lebih dipahami. 2. Kegiatan desain dapat lebih diutamakan dan dipusatkan pada kebutuhan pelanggan. 3. Dapat menganalisis kinerja produk atau jasa perusahaan terhadap pesaing utama dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan utama pula. 4. Dapat memfokuskan pada upaya rancangan sehingga akan mengurangi waktu untuk perubahan rancangan secara keseluruhan sehingga akan mengurangi waktu pemasaran produk baru. 5. Dapat mengurangi frekuensi perubahan suatu desain setelah dikeluarkan dengan memfokuskan pada tahap perancangan sehingga akan mengurangi biaya untuk memperkenalkan desain baru. 6. Dapat mendorong terselenggaranya tim kerja antara departemen. 7. Dapat menyediakan cara untuk membuat dokumentasi proses dan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Pada dasarnya, QFD merupakan sekumpulan matriks yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan produk. Dalam QFD,
sangat memungkinkan untuk memberikan fokus pada kebutuhan konsumen, sehingga diharapkan hal ini mampu mengurangi biaya redesign atau modifikasi ulang dari produk tersebut, sehingga dapat dilakukan penghematan. Untuk cara linear programming mungkin akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Roji. Linear programming adalah suatu metode matematika dalam menentukan alokasi sumber-sumber untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya berhubungan dengan persoalan memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linear yang disajikan dalam ketidaksamaan linear. Dalam penelitian ini, linear programming digunakan dalam menghitung serta menganalisa biaya yang terdapat dalam proses reparasi kapal dengan berdasarkan koefisien yang didapatkan dari QFD. Dalam linear programming dikenal dua macam fungsi. Yang pertama, fungsi tujuan, yang mana merupakan tujuan dalam linear programming dalam mengoptimalkan permasalahan fungsi kendala. Yang kedua, fungsi pembatas atau fungsi kendala, yaitu merupakan penyajian matematis dari batasan-batasan kapasitas yang tersedia dari sumber-sumber yang akan dialokasikan atau digunakan. Bentuk umum dari kedua fungsi di atas antara lain, fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan C1x1 plus C2x2 plus C3x3 dan seterusnya. Baik, kita menuju kesimpulan akan dijelaskan oleh saudari kita Sandra Widya. Baik, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yang pertama yaitu penerapan quality function development dan linear programming dapat penganggaran biaya pada proses reparasi kapal dapat digunakan secara optimal dan memenuhi standar kualitas pengguna jasa atau pemilik kapal. Kedua, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode quality function development dan linear programming, dapat diketahui penghematan yang dapat dilakukan dari optimalisasi perhitungan anggaran tersebut adalah pelayanan kapal tunda atau takbut, pengecatan syarat dan garis air, pemeriksaan kekedapan, selanjutnya pemasangan zinc anoda, pemotongan dan penggantian plat alas dalam, perbaikan dan peralatan di geladak, pemotongan dan penggantian plat kil atau lunas, pemotongan dan penggantian plat lambung, pemeriksaan ketebalan plat atau NDT, yang terakhir penyekapan lambung dari biota laut. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok 16. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.